Ya, waspadalah kecelakaan lalu lintas pada musim liburan sekolah. Di Kabupaten Gunung Kidul, 2 orang terluka akibat bus pariwisata yang mereka tumpangi terguling. Adapun di Subang, Jawa Barat, belasan pelajar terluka akibat kecelakaan bus usai tur studi di Kota Bandung. Insiden bus pariwisata juga pernah terjadi di Tegal, Jawa Tengah pada 7 Mei lalu. 2 orang tewas akibat bus yang mereka tumpangi terperosok ke sungai. Insiden terjadi ketika bus diparkir dan ditinggal awak bus dalam kondisi mesin menyala. Lantas apa dan juga bagaimana langkah antisipasi agar kecelakaan tidak terulang kembali? Berikut laporan khas redaksi. 11 orang anggota rombongan pelajar Madrasah Sanawiyah asal Serang, Banten terluka akibat bus yang mereka tumpangi terguling di Jalan Bandung-Subang di wilayah Palasari, Subang, Minggu malam. Menurut salah satu korban, kecelakaan terjadi ketika rombongan sedang dalam perjalanan pulang usai tur studi di Kota Bandung. Adapun Kasat Lantas Polres Subang AKP Luki Martono menyebut saat melintas di jalanan menurun dan berkelok, sopir diduga hilang kendali. Ketika bus melintas di tikungan ke kanan, bus malah oleng ke kiri dan menabrak pohon lalu terguling. Hingga Senin sore korban masih dirawat di Puskesmas dan RSUD Ciereng, Subang. Kecelakaan bus pariwisata juga terjadi di Tanjakan Congo, Jalan Baron, Kabupaten Gunung Kidul pada Minggu sore. Kapolsek Tanjung Sari AKP Wawan Anggoro menyebut mesin bus yang membawa 28 orang wisatawan ini diduga mati akibat tidak kuat menanjak. Salah satu penumpang menyatakan sopir sudah berusaha menyalakan mesin tetapi bus malah mundur dan oleng. 2 orang dilaporkan menderita luka ringan. 7 Mei 2023, sebuah bus berisi wisatawan asal Tangerang Selatan terperosok ke sungai di Tegal, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga terjadi ketika bus diparkir dan ditinggal sopir serta awak bus dalam keadaan mesin menyala. 2 orang tewas dan 26 orang lainnya terluka. Ahli keamanan berkendara Sony Susmana menduga kecelakaan bus tersebut terjadi akibat pengemudi yang lalai akan risiko parkir di tanjakan. Meskipun bus sudah terparkir dan rem tangan diaktifkan, hal itu tidak berarti kendaraan aman sepenuhnya. Masalahnya apa sih? Masalahnya adalah pengemudi mengabaikan keselamatan penumpang dan tanggung jawabnya. Apa yang salah dari si pengemudi adalah kebiasaan jelek, atau nggak paham, atau cuek dengan risiko-risiko bahaya. Berkaca dari insiden itu, ada sejumlah hal yang penting diperhatikan awak bus untuk mengurangi risiko kecelakaan. Sahar, salah satu sopir bus yang sudah berpengalaman selama 30 tahun menyebut, selain mengetahui tata cara parkir, pengemudi juga wajib melakukan pengecekan kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh. Ini rem tangan dan juga bus stopnya ini lebih mudah dioperasikan gitu ya Pak? Betul, lebih mudah dioperasikan. Oke, berarti ini artinya kawasan ataupun area dari kabin supir ini harus bersih dari anak-anak, tidak boleh ada anak-anak kesini. Kemudian juga jika memang terpaksa untuk parkir di tanjakan, wajib untuk mematikan mesin ya Pak? Betul. Salah satu yang harus dicek adalah sistem rem bus. Jadi sebelum parkir kita harus cari aman dulu. Yang pasti yang datar, nggak boleh miring. Gitu. Dan mobil pada saat berhenti begitu, mobil harus mesin harus dimatiin. Kalau udah mati gitu, Betul. nggak boleh ditinggal. Betul. Kita nggak boleh ninggal. Kalau sopir mau ninggalin, prosedurnya harus cabut kunci. Regulasi keselamatan angkutan umum termasuk bus sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap perusahaan jasa angkutan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan secara komprehensif. Salah satunya kendaraan harus diuji secara berkala, termasuk sistem pengereman. Tidak hanya kendaraan, kompetensi pengemudi juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang kompetensi SDM di bidang angkutan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.